Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Investment Management atau Manajemen Investasi pada sesi yang ke-12 dengan topik pembahasan analisis fundamental. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Memperoleh keuntungan tentu menjadi impian dari setiap orang yang melakukan investasi. Oleh karena itu, penting bagi para investor melakukan berbagai analisis seperti fundamental dan teknikal. Analisis fundamental adalah teknik analisis yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Cara ini bermanfaat bagi para investor untuk mengurangi risiko investasi dengan memilih saham yang berpotensi untung. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah return to equity atau ROE. Kemudian price to earning ratio atau P/E dan lainnya. Selain faktor ekonomi dan keuangan, poin penting lainnya dalam analisis fundamental adalah memeriksa manajemen efektivitas perusahaan dan persaingan industri. Hal ini dinilai sebagai indikator signifikan yang juga mempengaruhi nilai keamanan sebuah saham perusahaan. Tujuan utama sebuah analisis fundamental adalah memperoleh pertimbangan harga untuk membandingkan dengan harga sekuritas saat ini. Dengan demikian, investor dapat menilai apakah sekuritas termasuk overload atau undervalued. Ya, termasuk overvalued atau undervalued. Setelah pengertian, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Dari sisi lain, investor juga dapat menggunakan teknik analisis lainnya untuk mengecek apakah saham suatu perusahaan sehat atau tidak. Metode ini disebut dengan analisis teknikal. Analisis fundamental dan teknikal adalah dua teknik yang paling umum digunakan oleh para investor dan penting untuk dipahami termasuk pemula. Analisis fundamental adalah metode yang pada intinya mengacu pada data laporan keuangan sebuah perusahaan. Melalui hal ini, investor akan mempertimbangkan banyak pengukuran, bahkan sampai faktor makro dan mikroekonomi. Sedangkan analisis teknikal adalah metode analisis yang menggunakan data harga historis. Kemudian perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Investor dapat mengecek grafik pergerakan saham suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli atau menjualnya.
Biasanya teknik analisa ini lebih sering digunakan oleh trader yang memiliki tujuan investasi jangka pendek. Jadi pada intinya, perbedaan analisis fundamental dan teknikal terletak pada indikator dan acuan data yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah nilai ekonomi dan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan analisis teknikal menggunakan data historis seperti harga dan volume sebagai pertimbangan. Kemudian kita masuk kepada cara analisis fundamental saham. Cara analisis fundamental saham yang paling sering digunakan yaitu menggunakan pendekatan top-down approach. Analisis fundamental saham adalah cara yang mempertimbangkan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan juga melibatkan kondisi fundamental dan sektor industri dari perusahaan tersebut. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Kondisi makro suatu perusahaan. Kondisi ini berkaitan erat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu kebijakan terkait suku bunga atau interest rate. Jika kondisi suku bunga naik, maka kebanyakan investor lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada saham. Hal ini tentu akan mempengaruhi laju roda bisnis perusahaan. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, investor cenderung memilih saham sebagai cara untuk meraih keuntungan bisnisnya. Selain itu, perkembangan ekonomi juga mempengaruhi performa harga saham sebuah perusahaan. Aktivitas ekonomi yang melemah tentu berakibat pada menurunnya produktivitas perusahaan. Hal ini juga akan mempengaruhi harga saham. Yang kedua adalah kondisi sektor dan industri. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi industri adalah hal krusial yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham. Jika ada hal-hal yang terjadi di sektor industri terkait, seperti kenaikan harga, maka nilai saham industri tersebut juga akan naik. Salah satu contohnya terjadi pada kasus harga saham pertambangan yang mengalami kenaikan pesat saat harga minyak dunia meroket pada tahun 2007. Hal tersebut menyebabkan harga saham minyak dan batu bara juga meningkat tajam. Sebaliknya, jika harga minyak turun, maka nilai saham pertambangan juga akan lesu. Yang ketiga adalah fundamental perusahaan. Kondisi ini terkait pada kondisi internal atau manajemen sebuah perusahaan. Manajemen kerja dan keuangan yang stabil akan memberikan dampak positif pada pergerakan saham perusahaan. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap pekerjaan dikelola oleh orang yang kompeten pada bidangnya menjadi krusial. Pembahasan berikutnya adalah hal-hal penting dalam analisis fundamental. Yang pertama adalah laporan keuangan. Sebagai investor,
Tujuan berinvestasi tentu agar penanaman modal yang kita lakukan segera membuahkan hasil dan modal yang sudah kita keluarkan segera kembali. Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, investor perlu memahami laporan keuangan yang merupakan bahasa bisnis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan rugi laba, dan ketiga adalah laporan arus kas. Hal penting kedua adalah aset. Aset diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak terlihat atau intangible asset. Aset lancar biasanya terdiri dari kas atau uang yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian persediaan, dan piutang dagang. Dikatakan sebagai aset lancar karena sifatnya yang mudah diuangkan atau dijual. Dalam bahasa Inggris disebut liquid. Aset tetap biasanya terdiri dari tanah, gedung, bangunan, mesin, dan kendaraan operasional perusahaan. Aset tidak terlihat biasanya terdiri dari hak paten, hak dagang, hak cipta, dan goodwill. Hal penting yang ketiga adalah utang. Utang terdiri dari utang jangka pendek, yaitu utang lancar, dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek biasanya terdiri dari utang dagang, utang pajak, utang jangka panjang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang biasanya terdiri dari pinjaman jangka panjang, baik yang bersifat pinjaman dari bank, pemegang saham, dan obligasi. Hal yang penting yang keempat adalah modal. Modal atau ekuitas merupakan sebuah akun yang mencatat penyertaan modal dari para pemegang saham serta sisa bersih laba usaha dari perusahaan pada tahun berjalan setelah dikurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Kelima adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan tentang penjualan serta biaya yang timbul akibat penjualan barang dagangan atau jasa yang diberikan oleh laba atau rugi kotor, dikurangi dengan beban usaha perusahaan. Berikut adalah bentuk laporan laba rugi baku secara umum. Di poin pertama ada namanya penjualan. Di poin berikutnya ada namanya beban pokok penjualan atau HPP, harga pokok penjualan. Kemudian penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan akan menghasilkan laba atau rugi kotor. Poin yang keempat ada beban-beban usaha. Ya, beban usaha ini adalah biaya-biaya administrasi, biaya pemasaran, dan sebagainya. Kemudian ada setelah laba kotor dikurangi dengan beban usaha, maka akan ketemu namanya EBITDA atau earning before interest, tax, and depreciation and amortization, yaitu laba sebelum bunga pajak dan depresiasi. Kemudian ada
pengurang lagi namanya depresiasi atau penyusutan. Penyusutan ini adalah nilai penyusutan tahunan dari aktiva tetap. Setelah itu ada beban bunga, bila ada, yaitu bunga pinjaman, bisa jadi bunga obligasi dan sebagainya. Kemudian ada akun pendapatan bunga, biasanya didapatkan dari bunga bank atau bunga simpanan maupun bunga penyertaan. Setelah ketemu laba, setelah ketemu EBITDA ya, earning before interest, tax, depreciation and amortization, yaitu laba sebelum bunga pajak dan depresiasi, dikurangi dengan depresiasi, dikurangi dengan beban bunga, ditambah dengan pendapatan bunga, maka akan ketemu laba rugi usaha atau disebut dengan earning before tax, EBIT ya. EBT maksud saya. Setelah EBT kemudian akan dikurangi dengan beban pajak. Setelah dikurangi dengan beban pajak, maka akan ketemu namanya laba rugi bersih atau disebut dengan net margin. Hal penting yang keenam adalah laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu arus kas operasional, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi. Arus kas operasional memperhitungkan arus kas bersih dari kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan yang sehat akan memiliki arus kas operasional yang positif. Kemudian arus kas investasi biasanya melihat arus kas dari pembelian atau penjualan aset tetap yang terjadi di perusahaan dan biasanya digunakan untuk menganalisa belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan sehingga bisa bertumbuh ke depannya. Berikutnya adalah arus kas pembiayaan, terdiri dari transaksi yang terjadi pada sisi utang dan modal pada neraca. Dalam arus kas ini juga mencatat pembagian dividen bagi para pemegang saham, penerimaan dan pembayaran utang perusahaan. Itu adalah arus kas, atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan cash flow. Kemudian kita akan membahas rasio-rasio keuangan penting yang perlu diketahui pada saat kita akan melakukan investasi pada suatu perusahaan. Penting bagi investor untuk mengetahui rasio-rasio keuangan penting, sehingga bisa menilai kesehatan suatu perusahaan dan bagaimana kinerjanya jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Berikut adalah rasio-rasio penting dalam laporan keuangan. Yang pertama ada namanya return of equity atau ROE. Rasio ini untuk mengukur seberapa cepat modal yang sudah digelontorkan bisa dikembalikan kepada investor, atau biasa disebut dengan tingkat pengembalian modal. Dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan modal, atau dibagi dengan investasi yang kita tanamkan. ROE ini bisa dipecah menjadi 3 rasio lain dengan tujuan mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya ROE. Ya, bisa didetailkan lagi.
Teknik ini disebut dengan DuPont analisis. Jadi menurut DuPont analisis ini ROE itu terdiri dari 3 rasio. Yang pertama adalah net profit margin, asset turnover atau perputaran aktiva, kemudian leverage, tingkat pengembalian atau tingkat penempatan modal. Di dalam DuPont analisis ini ROE sama dengan net profit margin dikalikan dengan asset turnover dikalikan dengan leverage. Maka dalam rumus laba bersih per modal sama dengan laba bersih per penjualan dikalikan penjualan per aset dikalikan aset per modal. Itu adalah tingkat pengembalian investasi atau tingkat pengembalian modal atau ROE. Rasio yang kedua adalah net gearing dan interest coverage. Kedua rasio ini dipakai untuk mengukur seberapa besar tingkat utang dan apakah perusahaan sanggup membayar bunga pinjaman tersebut. Net gearing rumusnya adalah utang dikurangi kas dibagi dengan modal. Sedangkan interest coverage sama dengan laba usaha dibagi dengan beban bunga. Rasio yang ketiga adalah modal kerja dan current ratio. Secara rumus modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Atau modal kerja sama dengan kas plus piutang dagang plus persediaan dikurangi dengan utang dagang dikurangi utang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun atau disebut dengan bagian lancar hutang panjang. Sehingga current ratio, sedangkan current ratio rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Umumnya current ratio yang baik adalah minimum 2 kali. Perlu diingat, current ratio yang tinggi tidak selalu baik karena bisa saja mengindikasikan manajemen modal kerja yang buruk, seperti persediaan yang sudah lama, piutang yang menumpuk, dan kas yang menganggur di bank. Rasio yang keempat adalah pertumbuhan. Pertumbuhan biasanya diukur berdasarkan periode kuartalan atau tahunan. Dalam perhitungannya, harus memperhatikan faktor musiman yang bisa mendistorsi hasil. Misalnya membandingkan penjualan di kuartal 2 tahun ini yang ada hari raya Idul Fitri dengan penjualan kuartal 2 tahun lalu tanpa hari raya Idul Fitri. Tentu hasilnya berbeda. Dengan membandingkan pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan laba bersih dan arus kas operasional, maka kita bisa mengecek apakah pertumbuhan yang dihasilkan perusahaan berasal dari pengorbanan margin, penambahan biaya yang tinggi, dan pemberian piutang dagang yang lebih lama. Pembahasan berikutnya adalah mengenai analisis industri atau sektoral. Mengenal kondisi keuangan suatu perusahaan saja tidak cukup dalam proses mengambil keputusan investasi. Kita juga butuh mengetahui soal industri atau sektor perusahaan tersebut berkecimpung. Berikut adalah hal-hal yang perlu didalami dalam menganalisis industri atau sektor. Yang pertama adalah analisis mengenai produk yang dihasilkan. Dengan beberapa pertanyaan yang perlu kita sampaikan, yaitu
apa kegunaan produk bagi pembeli, berapa harganya dan tren harganya, faktor apa yang mempengaruhi harga jual. Yang kedua adalah bahan baku. Produk jadi tidak datang begitu saja. Untuk menciptakan produk dibutuhkan bahan baku. Maka yang perlu kita ketahui adalah apa saja bahan baku yang dibutuhkan, berapa harga dan tren harganya, faktor apa yang mempengaruhi harga beli, dan siapa pemasoknya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui dari sisi atau dari aspek bahan baku. Yang ketiga adalah analisis pembeli. Dengan memunculkan pertanyaan atau perlu yang kita ketahui adalah siapa pembeli dan calon pembelinya. Kemudian berapa besar potensi pasarnya, bagaimana daya tawar pembeli, dan apakah pembeli merupakan price taker atau price setter. Price taker adalah dia akan mengikuti saja tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan price setter adalah justru pembeli ini bisa menentukan besaran harga terhadap produk tertentu. Perbandingan antara pemain di industri yang mencakup margin, pertumbuhan, tingkat utang, valuasi, rasio lainnya, untuk mendapatkan gambaran apakah suatu perusahaan lebih baik daripada standar industri nasionalnya. Ya, standar industri nasional ini adalah kondisi industri yang sejenis atau sama di dalam suatu wilayah atau negara. Itu adalah bagaimana kita menghitung skala industrinya. Kemudian kita bahas berikutnya adalah valuasi saham atau penilaian saham. Dalam menganalisis valuasi suatu saham, formula yang dipakai tentu tidak semua sama antara satu sektor industri dengan yang lainnya. Berikut ini penjelasannya. Dalam tabel kita lihat rasio PE atau price per earning per share, yaitu harga saham dibagi dengan pendapatan per lembar atau dividen yang akan diterima per lembar saham. Dalam rasio PE ini akan berfokus kepada laba bersih per lembar saham. Dan biasanya sektor yang banyak menggunakan rasio ini adalah customer, kemudian customer non cyclical atau customer di luar lingkaran bisnis kita sendiri, kemudian mining, pertambangan, energi, dan transportasi. Rasio yang kedua adalah P per BV, yaitu price per book value per share. Ini adalah membandingkan antara harga saham dibanding dengan price di sini adalah harga saham pasaran ya, dibanding dengan book value per share atau nilai buku saham per lembar. Ini berfokus pada aktiva bersih perusahaan dan nilai ekuitas. Sektor yang banyak memakai adalah sektor finance atau keuangan. Kemudian rasio berikutnya adalah EV per EBITDA, yaitu enterprise value dibagi dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dalam rasio ini adalah menilai mahal murahnya suatu perusahaan berdasarkan kemampuannya menghasilkan laba usaha atau kas operasional.
Sektor yang banyak memakai rasio ini adalah basic materials, healthcare, dan infrastruktur. Rasio yang keempat adalah discount to RNAV atau revalued asset value dibagi dengan take up rate. Berfokus menilai aset real yang dimiliki perusahaan dan tingkat utilitasnya. Utilitas ini adalah kegunaan ya. Dan sektor yang banyak memakai rasio ini biasanya di sektor-sektor properti. Pembahasan berikutnya adalah pendekatan bottom up versus top down. Pendekatan yang diterapkan dalam melakukan analisis fundamental suatu saham emiten ada dua. Yang pertama adalah dari bawah ke atas atau bottom up, yang artinya kita bisa menganalisis kinerja fundamental emiten tersebut, baru ke sektor industri hingga kondisi makroekonomi. Yang kedua adalah pendekatan top down, kebalikannya ya. Ini kita bisa menelaah dulu indikator ekonomi dan sentimen pasar, kemudian menganalisis sektor industrinya, baru menganalisis kinerja keuangan emiten tersebut atau kinerja keuangan perusahaan. Secara diagram bisa kita perhatikan di mana di situ ada 3 unsur analisis. Yang pertama adalah analysis of the economy and market, yaitu analisa ekonomi dan pasar. Analysis of economic sector and industry, itu menganalisa sektor ekonominya dan per sektor industrinya. Kemudian analysis of the company, atau analisa internal perusahaan emiten atau yang menjual saham yang akan kita beli. Di dalam analisis of economic and market ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan, yaitu economic indicator atau indikator ekonomi, kemudian stage of the business cycle atau tingkat perputaran bisnisnya seperti apa. Kemudian unsur yang ketiga adalah market sentiment atau sentimen pasar. Sedangkan di dalam analisis of economic sector atau industries ada 3 unsur juga, yaitu industry structure atau struktur industrinya. Kemudian competitive advance, nilai kompetitifnya, nilai lebihnya ya, nilai lebih dari kompetisi atau kompetitif di dalam industri tersebut. Kemudian economic modes atau dukungan ekonomi lingkungannya. Sedangkan dalam analisis of the company, unsur-unsurnya adalah financial position atau posisi keuangannya, kemudian profitability, tingkat keuntungan, dan cash flow atau aliran kasnya. Dalam pendekatan bottom up, yang pertama kita analisis adalah perusahaannya. Setelah perusahaan kita analisa, baru kita menganalisa dari sektor industrinya. Setelah itu baru kita menganalisa ekonomi makronya atau ekonomi global dan pasarnya. Kebalikan dengan pendekatan top down, justru yang pertama kita analisis adalah ekonomi makro dan pasarnya dulu. Kemudian kita menganalisa sektor ekonominya dan industrinya, baru kita menganalisa perusahaannya secara individu. Itu adalah pendekatan bottom up dan top down. Itu tergantung kita mau menggunakan yang mana, karena tergantung situasi
ekonomi makronya juga tergantung data yang kita miliki. Nah, setelah melihat diagram ini, kita semakin paham bagaimana cara memilih saham dengan menggunakan analisis fundamental dan apa hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Pembahasan terakhir adalah mengenai tips memilih saham melalui analisis fundamental. Tips memilih saham menggunakan analisis fundamental adalah berpacu pada data publik sebuah perusahaan, seperti nilai obligasi dan suku bunga. Terdapat beberapa tips yang bisa dilakukan saat menggunakan teknik analisis ini, yaitu yang pertama, memastikan bahwa kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan dengan memeriksa perolehan laba dan peningkatan harga sahamnya. Yang kedua, saham perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar dengan nilai lebih dari 500 miliar rupiah. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki model bisnis yang jelas dan terstruktur. Yang keempat, memeriksa rata-rata price earning ratio-nya atau PER tidak jauh berbeda, artinya dari tahun ke tahun ya. Kemudian memeriksa bahwa perusahaan tidak memiliki hutang yang melebihi standar maksimal rasio DER atau debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara hutang dengan modal. Apabila hutangnya lebih besar dari modalnya, ini adalah beresiko. Yang paling ideal adalah hutang lebih kecil dari modal. Pada intinya, analisis fundamental adalah hal krusial yang perlu dipahami oleh setiap investor. Analisa ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian dengan memeriksa beberapa indikator terkait. Jadi, sebelum membeli saham, pastikan untuk memahami apa itu analisis fundamental saham. Ini khususnya kepada rekan-rekan yang ingin bermain saham. Ya, meskipun nilai sahamnya tidak besar, tapi kita tetap harus mengikuti prosedur ini, menghitung analisis fundamentalnya, supaya kita tidak mengalami kerugian. Karena dengan bermain saham, kalau kita sudah biasa menganalisa dalam hal pembelian saham, nanti pada saat kita sudah bermain di saham-saham besar, kita sudah tidak kaget lagi. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.